Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tenda sepanjang Jalan Medan Brastagi digerebek polisi karena jadi lokasi judi dan transaksi narkoba. Seorang nelayan di Kepulauan Nias luka parah akibat serangan hiu saat menyelam. Ribuan warga di Medan gelar aksi bela Palestina dan kumpulkan bantuan hingga 1 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara menangkap pria asal Medan yang merupakan calon penjual ginjal jaringan internasional. Ia dibekuk di Bandar Udara Internasional saat akan terbang bersama calon korban ke India untuk operasi pengangkatan ginjal. Bukan hal baru, jaringan praktek jual beli organ tubuh ini telah lama diintai oleh Bareskrim Mabes Polri. Tersangka Mus Mulyadi ditangkap tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara pada pekan lalu. Tersangka Mus Mulyadi berangkat untuk mendampingi korban, seorang warga Kudus, Jawa Tengah, yang direkrut sebagai penjual ginjal melalui media sosial. Korban akhirnya menyetujui menjual organ tubuhnya akibat terbelit ekonomi untuk pengobatan sang ibu. Pertemuan antara korban, calon pembeli, dan seorang buron berinisial EC yang berperan sebagai koordinator telah diatur sejak awal Desember. Korban kemudian diwajibkan mengikuti serangkaian pemeriksaan sebagai syarat kelayakan transplantasi ginjal. Namun usai lolos pemeriksaan medis, korban gagal berangkat ke India untuk operasi transplantasi ginjal pada 3 Desember lalu karena dianggap mencurigakan oleh pihak imigrasi Medan. Sedangkan calon pembeli yang sedianya berangkat bersama berhasil lolos penerbangan. Dari kesepakatan, korban menjual ginjalnya seharga 175 juta rupiah. Namun korban baru menerima 10 juta rupiah. Koordinator di dalam forum dalam salah satu medsos itu atas nama EC berperan sebagai koordinator. Jadi mereka si EC ini menawarkan mencari pembeli, kemudian menawarkan kepada calon pembeli. Dan juga yang dalam kasus ini ada saudara MM atau saudara A yang ada di Medan sebagai penghubung. Tersangka Mus Mulyadi terancam penjara selama 15 tahun atas tindakan pidana perdagangan orang. Terkait kasus ini, Mabes Polri tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu tersangka lain yang berinisial EC dengan peran koordinator jual beli organ tubuh yang tengah berada di India. Ria Lubis melaporkan dari Kota Medan. Hari Asasi Internasional di Medan diperingati dengan aksi bela Palestina di Istana Maimun. Ribuan warga berkumpul mengenakan berbagai atribut Palestina, membagikan poster dan spanduk berisi dukungan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Ribuan warga berkumpul di pelataran Istana Maimun pada Minggu pagi. Sebagian warga juga menggelar aksi long march di ruas Jalan Brigjen Katamso dengan membawa berbagai atribut spanduk, meneriakan yel-yel Free Palestine. Aksi ini mengajak warga internasional menekan dan memberi sanksi atas agresi dan genosida Israel di tanah Palestina. Warga juga menggalang bantuan untuk dikirim langsung melalui para relawan asal Indonesia yang berangkat ke Palestina. Donasi yang terkumpul untuk disumbangkan ke Palestina mencapai 1 miliar rupiah. Dalam orasi juga diserukan ajakan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel. Mudah-mudahan pembantaian kemanusiaan juga dihentikan. Ya, agenda penting juga adalah melanjutkan boikot, tentu dengan menghidupkan sentra-sentra ekonomi, UKM-UKM dalam negeri, dan mudah-mudahan juga terbangun jaringan-jaringan ekonomi baru di kalangan masyarakat Indonesia sehingga ekonomi Indonesia semakin baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Donasi yang hari ini saya lihat sih terkumpul mudah-mudahan lebih sekitar 1 miliar. Usai menggelar orasi, panitia merekapitulasi sumbangan yang terkumpul untuk warga Palestina mencapai 1 miliar rupiah. Ria Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Pasca terjadi bencana longsor di Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan, polisi akan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan illegal logging. Kepolisian Polres Humbang Hasundutan masih mendalami dugaan illegal logging di kawasan Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan. Illegal logging tersebut diduga menjadi penyebab bencana longsor yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dugaan tersebut juga disampaikan oleh Bupati Humbang Hasundutan saat melakukan tinjauan kembali ke lokasi bencana. Saya tadi udah ke lokasi dengan camat, kepala desa, memang di atas ada penerbangan. Penerbangan Pak ya? Iya, itu di terdekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Nanti kita tunggu informasi dari mereka. Seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak? Penerbangan Ada sekitar 4 hektar lah ada penerbangan di atas. Pak polisi udah turun ke lapangan. dampak dari konsensi TPL soalnya Pak? Di sana bukan kondisi TPL, tapi kalau nggak salah pokoknya dia kasih ke TPL. Coba kalau nggak salah. Dia jual ke sana ya. Berarti lebih ke bencana geologis ini ya Pak ya? Belum kita bisa bilang iya. Kita tunggu aja para ahli yang menyampaikan. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya banjir bandang dari lereng perbukitan di Kecamatan Bakti Raja yang menyebabkan ratusan warga mengungsi dan 10 orang masih dalam status hilang. Sementara pencarian warga hilang masih terus dilakukan. Upaya pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan juga dilakukan di Danau Toba dengan melakukan penyelaman. Tiga, kita akan lebih fokus ke sektor 3 karena untuk sektor 2 sudah selesai kita 1, hanya ada sedikit saja yang perlu kita lakukan pencarian. Hari ini kita fokus dan akan mencari di sektor 3 yang memang di situ masih banyak material yang harus kita pindahkan. Selain korban jiwa dan hilang, bencana ini mengakibatkan rumah milik 55 kepala keluarga mengalami kerusakan. 160 jiwa mengungsi yang ditampung di kantor Kecamatan Bakti Raja, serta gedung serbaguna HKBP Simanulang. Bencana alam ini juga merusak hotel, gereja, fasilitas umum, serta lahan pertanian. Inas Mara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Anggota Polda Sumatera Utara melakukan sejumlah kegiatan untuk memulihkan kondisi kejiwaan para korban tanah longsor di Humbang Hasundutan. Sasaran utama pemulihan adalah anak-anak yang berpotensi panik dan cemas pasca tertimpa bencana. 24 anggota polisi yang dikirim ke lokasi bencana longsor dan banjir bandang Humbang Hasundutan berasal dari bagian kedokteran dan kesehatan. Mereka adalah konselor dan psikolog yang bertugas memulihkan kondisi kejiwaan para korban bencana, khususnya anak-anak. Selain itu, sasaran tim trauma healing ini juga anggota polisi yang hampir 2 pekan terakhir bertugas mencari warga yang hilang di sekitar lokasi bencana. Dilakukan dengan konseling kelompok, kemudian individual, ataupun juga diselingi dengan permainan anak-anak. Konseling terhadap anggota pun juga yang tadi saya sampaikan itu dilakukan oleh tim ini. Pemulihan kondisi kejiwaan korban bencana dilakukan dengan beragam kegiatan, seperti dilakukan di kantor Kecamatan Bakti Raja ini. Polisi didampingi anggota Bayangkari mengajak anak-anak bernyanyi dan bermain, mencoba menghilangkan trauma akibat bencana. Kebutuhan nutrisi anak-anak juga jadi bagian pemulihan dengan memberikan makanan sehat dan susu. Pencarian korban hilang akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Bakti Raja diperpanjang 3 hari atas permintaan keluarga korban. 2 orang korban ditemukan meninggal, 10 lainnya masih hilang. Area pencarian kini dipersempit dari 3 menjadi 2 sektor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.